Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dani Nurpali dengan NIM 200420018. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas pada pertemuan 6 mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan yang diampu oleh Ibu Dr. Nura Eka Putri SIP MSI. Adapun materi pada pertemuannya yaitu teknik komunikasi. Kita langsung saja, yaitu yang pertama, human relation. Komunikasi persuasif dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. Teknik dari hubungan antar manusia ini yaitu tindakan sosial. Menurut Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan seseorang yang dapat mempengaruhi individu lain dalam masyarakat. Tindakan sosial dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu tindakan rasional instrumental. Yaitu tindakan yang memperhitungkan kesesuaian antara cara dan tujuan atau antara efisiensi dengan efektivitas. Contohnya, seseorang lebih memilih menggunakan perangkat SMS di handphone atau perangkat chatting di media online atau sosial ketimbang menulis surat untuk memberi kabar atau menjalin hubungan pertemanan. Yang kedua yaitu tindakan rasional beresati nilai, yaitu tindakan yang berkaitan dengan nilai dasar dalam masyarakat. Contohnya, seseorang yang dari kecil sudah ditanamkan sopan santun oleh orang tuanya. Saat dewasa, ia akan menanamkan sikap sopan santun pula kepada anak-anaknya. Yang ketiga yaitu tindakan tradisional, yaitu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan adat istiadat atau kebiasaan. Contohnya, saat seseorang baru saja meninggal, maka keluarga yang ditinggalkan akan mengadakan acara yasinan selama 1-7 hari dan pada hari ke-40 dan hari 100 untuk mendoakan orang tersebut. Yang keempat ada tindakan afektif. Yaitu tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok berdasarkan perasaan atau emosi. Contohnya, ketika sekelompok fans bertemu idolanya, maka ia mengekspresikan kebahagiaannya dengan melompat-lompat, berteriak, menari, bahkan menyanyi karena bahagia atau terharu. Yang kelima ada komunikasi sosial proses, yaitu komunikasi yang terjadi pada saat kontak sosial berlangsung. Secara harfiah, komunikasi merupakan hubungan atau pergaulan dengan orang lain. Contohnya, saat seseorang berkonsultasi kepada sahabatnya mengenai masalahnya dan dari konsultasi tersebut ia mendapatkan penyelesaian masalah. Yang keenam, kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang merupakan terjadinya awal interaksi sosial. Kontak sosial dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, satu pihak yang berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, cara terjadinya yaitu melalui kontak primer dan maupun kontak sekunder. Contohnya, ketika seseorang melihat orang lain yang tersesat, ia mencoba untuk melakukan komunikasi untuk menawarkan bantuan. Komunikasi bisa terjadi dengan bertatap muka melalui perantara media atau pihak ketiga dan isyarat. Selanjutnya ada negosiasi. Negosiasi dalam arti harfiah adalah negosiasi atau perundingan. Menurut Stephen Robbins, dalam bukunya Organizational Behavior, negosiasi adalah proses pertukaran barang atau jasa antara dua pihak atau lebih, dan masing-masing pihak berupaya untuk menyepakati tingkat harga yang sesuai untuk proses pertukaran tersebut. Macam-macam dari negosiasi, ada negosiasi diplomatik, negosiasi perdagangan internasional, negosiasi global, negosiasi antara buruh dan majikan, negosiasi antara penjual dan pembeli, negosiasi pembentukan joint venture, negosiasi investasi langsung, negosiasi pilkada, dan negosiasi pemenangan tender. Upaya dari negosiasi ada beberapa, yaitu
Yang pertama, tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu hasil yang diinginkan. Yang kedua, terjadi konflik antara para pihak yang masing-masing pihak tidak mempunyai cukup kekuatan atau mempunyai kekuasaan yang terbatas untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, keberhasilan dipengaruhi oleh kekuasaan atau otoritas dari pihak lain. Dan yang keempat, tidak mempunyai pilihan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi atau mendapat sesuatu yang diinginkan. Adapun strategi dari negosiasi, yang pertama, negosiator harus tahu persis target yang diinginkan. Yang kedua, negosiator harus memiliki wewenang untuk melakukan negosiasi. Yang ketiga, negosiator harus mendalami masalah-masalah yang dirundingkan dengan baik. Yang keempat, negosiator harus mengenali mitra perundingannya dengan baik. Dan yang terakhir, negosiator harus memahami hal-hal yang prinsip dan bukan prinsip. Selanjutnya, macam-macam strategi dalam negosiasi. Yang pertama ada win-win. Strategi ini dipilih bila pihak-pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang diambil pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua ada win-lose. Strategi ini dipilih karena pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari penyelesaian masalah yang diambil. Dalam strategi ini, pihak-pihak berselisih secara berkompetisi untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Yang ketiga ada lose-lose. Strategi ini dipilih biasanya sebagai dampak kegagalan dari pemilihan strategi yang tepat dalam bernegosiasi. Akibatnya, pihak-pihak yang berselisih pada akhirnya tidak mendapatkan sama sekali hasil yang diharapkan. Yang keempat ada lose-win. Strategi ini dipilih bila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dengan kekalahan mereka. Selanjutnya, ada diplomasi. Diplomasi merupakan satu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak, termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Menurut Brownlee, diplomasi merupakan setiap cara yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan dan berkomunikasi satu sama lain, atau melaksanakan transaksi politik maupun hukum yang dalam setiap hal dilakukan melalui wakil-wakilnya yang mendapat otorisasi. Adapun fungsi dari diplomasi, yang pertama mengenai keterwakilan yang meliputi keterwakilan murni, termasuk penyerahan surat-surat kepercayaan, protokol, dan keikutsertaan di dalam kegiatan-kegiatan diplomatik yang dilakukan di ibu kota atau lembaga-lembaga pemerintah negara setempat. Yang kedua, untuk melakukan tindakan sebagai tempat untuk mendengarkan atau memantau kelanjutan dari keterwakilan yang bersifat substantif. Tugas dari diplomasi, yang pertama, diplomasi harus membentuk tujuan dalam rangka kekuatan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu negara yang ingin menciptakan tujuan-tujuannya yang belum dicapai haruslah berhadapan dengan suatu resiko untuk perang. Karena itu diperlukan suksesnya diplomasi untuk mencoba mendapatkan tujuannya tersebut sesuai dengan kekuatannya. Dua, di samping melakukan penilaian terhadap tujuan-tujuannya dan kekuatannya sendiri, diplomasi juga harus mengadakan penilaian tujuan dan kekuatan dari negara-negara lainnya. Yang ketiga, diplomasi harus menentukan dalam hal apa perbedaan dalam tujuan-tujuan itu, sehingga cocok dengan satu sama lainnya. Dan yang keempat, harus menggunakan cara-cara yang pantas dan sesuai seperti kompromi, bujukan, dan bahkan kadang ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya, ada komunikasi online. Komunikasi online adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara online, yang berarti terjadi dalam jaringan internet, dan biasanya dilakukan pada fasilitas serta media elektronik, misalnya pada telepon seluler, komputer, laptop, dan berbagai macam perangkat yang digunakan sistem daring dalam proses dan cara kerjanya. Selanjutnya, jenis komunikasi online. Yang pertama, komunikasi online sinkron. Komunikasi online sinkron adalah komunikasi online yang terjadi secara serempak dalam waktu bersamaan dan bersifat real time, dengan menggunakan fasilitas elektronik sebagai media. Pada komunikasi online sinkron, pihak berkomunikasi berinteraksi secara langsung dalam proses penyampaian, penerimaan, hingga pemberian feedback dengan bantuan internet.
Komunikasi online sinkron ini seperti ketika berinteraksi langsung dengan orang lain di dunia nyata yang langsung dan bersifat dua arah. Namun bedanya ini terjadi di dunia maya. Beberapa hal yang termasuk dalam contoh komunikasi online sinkron adalah komunikasi menggunakan aplikasi chatting dengan berbentuk tertulis ataupun berupa video. Selanjutnya, komunikasi online asinkron. Kebalikan dari komunikasi online sinkron, komunikasi online asinkron adalah komunikasi melalui jaringan internet yang terjadi dengan tidak serempak, tidak langsung, atau tertunda. Dalam komunikasi online asinkron, proses penyampaian pesan tidak langsung diterima atau diberikan feedback oleh pihak yang diberikan pesan namun membutuhkan waktu beberapa saat. Dengan begitu, proses komunikasi pun tidak terjadi langsung atau di saat yang bersamaan oleh pihak yang memberikan atau menerima pesan. Beberapa contoh komunikasi online asinkron adalah komunikasi melalui email, forum di internet, tulisan di website atau blog, video streaming dari YouTube, dan semacamnya. Komunikasi online asinkron membutuhkan kesediaan dari pihak penerima pesan untuk membaca atau melihat pesan yang disampaikan terlebih dahulu oleh pemberi pesan. Penerima pesan juga bisa memberikan feedback seperti dengan memberikan komentar atau membagikan informasi yang diberikan, namun tidak secara langsung dilakukan dan diberikan pada pemberi pesan. Lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.